Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal cara membangun aplikasi di cloud dengan benar, lewat ringkasan prinsip desain AWS. Yuk, langsung aja kita mulai. Bikin sesuatu di AWS itu emang keren, tapi salah sedikit aja, biayanya bisa bengkak loh. Terus gimana dong cara menghindarinya? Nah, kuncinya tuh ada di beberapa prinsip desain inti. Mari kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah soal perubahan mindset. Kita harus benar-benar mengubah cara kita ngelihat sumber daya komputasi. Ini fondasinya, jadi penting banget. Lupain deh cara-cara manual. Dengan yang namanya Infrastructure as Code, Anda bisa mendefinisikan semuanya, server, database, jaringan, langsung dalam bentuk kode. Ini benar-benar game changer karena infrastructure jadi bisa direproduksi, diuji, dan yang paling penting, semuanya serba otomatis. Nah, disinilah pola pikir sumber daya sekali pakai itu masuk. Coba lihat deh perbandingannya. Dulu, kita perlakukan server kayak hewan peliharaan. Unik, kita rawat satu-satu. Sekarang, kita perlakukan mereka kayak ternak. Semuanya identik dan bisa diganti kapan aja. Gak ada lagi tuh baper-baperan sama server. Rusak, hancurkan, bangun lagi yang baru, otomatis. Dan ini nyambung banget ke penggunaan managed services atau layanan terkelola. Ngapain pusing-pusing ngurusin server database kalau ada AWS RDS yang bisa ngerjain buat kita? Atau lebih gila lagi, pakai Lambda dan kita nggak perlu mikirin server sama sekali. Ini bikin kita bisa fokus ke hal yang paling penting. Ya, kode kita dong. Oke, lanjut ke prinsip kedua, membangun untuk kegagalan. Kedengarannya mungkin agak pesimis ya, tapi ini justru soal membangun sistem yang super tangguh. Sistem yang nggak cuma tahan banting pas ada masalah, tapi juga tetap oke performanya pas lagi banyak-banyaknya kerjaan. Quote ini benar-benar ngena banget. Pertanyaannya bukan lagi apakah bakal ada yang gagal, tapi kapan itu akan gagal. Dengan mikirin kemungkinan gagal dari awal, sistem yang kita bangun itu udah jadi kuat banget. Terus gimana caranya? Gampang, ada 3 langkah. Pertama, kita harus bisa mendeteksi kegagalan secepat mungkin. Kedua, harus ada redundansi, ibaratnya ban serep yang selalu siap. Dan yang ketiga, proses failover atau perpindahannya itu harus otomatis, jadi nggak perlu nunggu ada orang yang turun tangan. Nah, konsep kuncinya di sini itu scaling horizontal. Daripada kita punya satu server raksasa yang super mahal, mendingan kita punya banyak server kecil yang lebih murah. Ini bukan cuma soal hemat, tapi juga soal ketahanan. Coba bayangin, kalau satu server kecil rusak, yang lain kan masih bisa nanganin kerjaannya, beban kerja jadi kebagi-bagi. Ini yang membawa kita ke konsep loose coupling. Gampangnya, bayangin aja sistem kita itu kayak susunan balok Lego. Setiap komponen itu kayak satu balok Lego. Mereka nyambung pakai cara standar, tapi nggak saling bergantung satu sama lain. Jadi kalau kita mau ganti satu balok, nggak perlu bongkar semua bangunannya kan? Nah, itulah kerennya desain yang tangguh. Oke, sistem kita udah tangguh nih. Terus gimana cara kita mengoperasikannya dengan pintar? Nah, prinsip ketiga ini ngomongin soal pemanfaatan data dan otomatisasi, biar sistem kita bisa terus berevolusi jadi lebih baik. Nggak ada lagi tuh ngambil keputusan arsitektur pakai kayaknya atau perasaan. Di cloud kita bisa ngukur semuanya. Jadi aturannya jelas, stop nebak-nebak, mulai ngukur, biarin data yang ngomong. Terus datanya dari mana? Ya dari tools kayak CloudWatch buat metrik, CloudTrail buat ngelog, dan X-ray buat tracing. Mereka ini ibaratnya mata dan telinga kita di dalam sistem. Dari situ kita dapat data mentah yang kita butuhin buat ngambil keputusan cerdas soal performa, biaya, sampai keamanan. Ini nyambung ke ide yang keren banget, latihan menghadapi kegagalan. Lewat acara yang namanya Game Days, kita sengaja bikin kerusakan di lingkungan yang terkontrol. Tujuannya apa? Buat ngetes semua asumsi kita dan nemuin titik lemah sistem sebelum pelanggan kita yang nemuin. Kita bisa simulasiin macam-macam skenario loh. Misalnya, satu availability zone tiba-tiba mati, atau traffic mendadak naik gila-gilaan. Ini bukan latihan biasa. Tiap simulasi itu bisa ngebuka kelemahan yang beneran ada yang bisa kita perbaiki sebelum jadi bencana besar. Semua prinsip yang udah kita bahas tadi itu muaranya ke satu hal, arsitektur evolusioner. Coba deh bayangin sistem kita itu bukan kayak bangunan yang kaku, tapi lebih kayak organisme hidup. Kita bisa ganti atau upgrade bagian-bagiannya tanpa harus ngeruntuhin semuanya. Jadi, sistemnya bisa terus beradaptasi seiring waktu. Nah, yang terakhir tapi nggak kalah penting, kita bakal bahas dua pilar yang menopang semuanya, biaya dan keamanan. Dua-duanya ini krusial banget. Kalau kita cuekin salah satunya aja, wah, proyek kita bisa berantakan.
Ngomongin soal optimasi biaya, itu bukan berarti cari yang paling murah ya, tapi cari yang paling pas buat kerjaan kita. AWS punya banyak pilihan nih. Ada reserved instances buat yang butuh kestabilan, savings plans buat yang lebih fleksibel, sama spot instances buat tugas-tugas yang nggak apa-apa kalau diinterupsi. Masing-masing punya tempatnya sendiri. Intinya simple banget. Komitmen itu dapat diskon. Kalau kita komit mau pakai dalam jumlah tertentu lewat reserved instances atau savings plans, kita bisa dapat potongan harga yang lumayan banget. Anggap aja ini imbalan karena kita bantu AWS buat perencanakan kapasitas mereka. Sekarang soal keamanan. Ada satu aturan emas yang wajib dipegang teguh. Principle of Least Privilege atau prinsip hak istimewa terendah. Artinya, kasih setiap user atau layanan izin seminimal mungkin yang mereka butuhin buat kerja. Jangan lebih. Ini cara paling efektif buat membatasi kerusakan kalau amit-amit ada yang berhasil bobol. Dan sama kayak infrastruktur, keamanan juga harus jadi kode. Kita definisikan aturan firewall, kontrol akses, semuanya dalam kode. Dengan begini, kebijakannya bisa diterapkan secara konsisten di mana-mana. Nggak ada lagi tuh yang namanya human error. Jadi, kalau kita satuin semuanya, mulai dari mindset sumber daya sekali pakai, desain untuk kegagalan, operasi pakai data, sampai optimasi biaya dan keamanan, ini bukan lagi sekedar daftar aturan. Ini jadi sebuah filosofi yang kuat banget. Nah, pendekatan inilah yang sebenarnya dimaksud dengan membangun secara benar di cloud. Ini bukan cuma soal milih layanan AWS yang mana, tapi tentang benar-benar meresapi keseluruhan filosofi desain ini. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Sekarang pertanyaannya buat Anda. Dari semua prinsip ini, mana yang kira-kira bisa langsung Anda terapkan di proyek besok? Ingat, perubahan kecil sekalipun bisa bawa dampak yang besar.